Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita tercinta, channel Ale Ale Tamaela, channel paling ngocol bahas pinjol. Oke, balik lagi. Terima kasih yang udah balik lagi, yang udah klik lagi channel gua ya, dan yang udah support selama ini. Perkenalkan, gua Ale Tamaela. Bagi yang baru bergabung, selamat gabung. Lu tepat datang di sini. Gua akan coba bantu semua pertanyaan-pertanyaan dan masa lalu mengenai seputar pinjol dan pengetahuan apapun yang pengen lu tahu tentang pinjol, kita bahas bareng di channel ini. Ya, di video kali ini gua mau bahas mengenai apa ya? Gua sebenarnya lagi galau, kesel sama yang namanya pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal ini kayak panasnya DBD, kayak pelana kuda, naik turun naik turun. Sebenarnya ini dipiara atau bagaimana ya? Atau emang ada kesulitan katanya mengenai servernya kata ada di luar negeri ya. Gua nggak ngerti masa sekelas negara ya nggak mau memberantas pinjol ilegal ini yang efeknya sudah banyak membuat ya warga kita, warga negara, warga sekitar udah banyak korbannya ya, dari miskin jadi ya makin miskin ya, dari punya pekerjaan jadi kehilangan pekerjaan gitu ya, semuanya banyak lah. Dari korban jiwa juga ada, yang bunuh diri kan ada tuh, iya kan. Nah aku pengen tahu jawabannya, kenapa lu bapak-bapak semua ini, apalagi yang OJK ini, AFPI, kok kayak nggak ada geraknya gitu, terlalu pasif bos gitu. Jadi maunya diapain? Cuman orang-orang yang korban melapor, atau orang-orang lebih jeli lagi membaca pinjol, yang mana yang harus dipinjam, mana yang harus tidak ya, dihindari maksudnya. Kan nggak gitu juga caranya. Gini, pinjolnya dibubarin aja semuanya, mau legal ilegal ya, negara sebenarnya udah banyak pemasukan gitu kan dari yang namanya pajak ya. Sebenarnya kan emang udah jelas pinjol itu gerak-geriknya seperti apa, meresahkan ya, apalagi yang ilegal ya, bunganya tinggi ya nggak, mencekik lah pokoknya. Dan ya itulah, gue lagi galau karena itu. Dari tahun 2020 ya sampai sekarang nih, gue masih terus ngelihat nggak ada perubahan, malah terus nambah aplikasi-aplikasi yang baru yang gak jelas juntrungannya, yang namanya aneh-aneh lah pokoknya. Ya itulah, udah banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang bertebaran ya. Yang pinjol legal juga udah gua cek masuk ke listnya OJK yang ada 103 pinjol itu, namanya juga nggak karu-karuan, udah aneh-aneh, udah nyerempet-nyerempet kayak dulu, kayak dia ini ilegal terus naik gitu, ataupun gimana, namanya udah nggak komersil lah, aneh gitu ya. Ya kalau gua pribadi, saran gua udah bubarin aja pinjol, balik lagi ke konvensional aja, bank, pakai bank aja. Kalau mau minjem di bank, dan di bank juga harus regulasinya atau syarat-syaratnya ya dipermudah lah, makanya orang nggak berlari ke pinjol. Nah gimana nih Pak OJK, Pak AFPI, mau digimanain ya? Jangan cuman himbauan aja. Dan ya ada sih gerakan-gerakannya, cuman kayak anget-anget tai ayam aja gitu. Sekarang ditindas, sampai dengan kedepannya nggak tahu gimana. Sampai dengan hari ini pinjol ilegalnya naik lagi kan. Iya, udah banyak lagi korbannya gitu. Nah berangkat dari situ, gimana nih caranya kita sama-sama kita bubarin aja pinjol ilegalnya.
dengan gimana? Jangan cara kita aja gitu. Gimana caranya bang? Ya caranya gampang, kita minjol aja di ilegal ya, jangan dibalikin gitu. Nah, yang sekarang lagi punya pinjol ilegal di ilegal, coba lo cek lagi tuh, lo mendingan nggak usah balikin. Biar apa? Biar dia pada bangkrut semua, biar dia nggak punya perputaran data semua, perputaran uang lagi gitu. Jadi gimana nih bang? Ya kita bangkrutin aja pakai caranya netizen gitu ya. Kita bangkrutin sendiri aja, habisnya nggak gerak-gerak, OJK-nya juga nggak tahu geraknya apa gitu. Kita bangkrutin aja dengan apa caranya? Nggak usah balikin uang pinjol ilegal, kita pinjam sebanyak-banyaknya ya nggak, terus nggak usah kita balikin. Nanti kalau sebar data gimana? Kan harga diri kita semua dipertaruhkan bang. Iya, caranya ya gampang. Yang penting satu, lo mau niat untuk hancurkan pinjol ilegal ini ya, menghancurkan pinjol ilegal. Yang satu syaratnya punya handphone, mau jadul kayak mau apa kayak, yang penting punya handphone, bisa kring, bisa WhatsApp ya gitu. Terus gimana bang? Ya udah, lu pilih pinjol ilegal yang yang mau lo pinjam ya, dengan niat untuk istilahnya membangkrutkan ya, nggak usah dibalikin ya duitnya. Terus ya udah, yang pasti lu harus punya nomor dulu, nomor lama lu ya korbankan lah, karena biasanya yang yang diterima itu nomornya udah lama ya, udah setahun, 6 bulan ya, setengah tahun gitu. Jadi lebih terverifikasi gitu keabsahannya, bukan berarti oh ini nomor baru, kan nomor baru ketahuan biasanya ya. Nah si pinjol-pinjol brengsek ini nggak mau cium yang nomor-nomor yang baru, karena dia udah tahu, pernah dikibulin juga sama orang-orang di luar sana. Jadi kan udah persiapkan handphonenya nih ya, udah persiapkan handphonenya, udah punya kan, nomornya udah ada yang gue bilang tadi, yang harus lama, nomor lama, jangan pakai nomor baru. Oke. Nah yang kedua, supaya menghindari lu dari sebar data ya, karena kan kita niatnya mau hancurkan nih, mau hancurkan pinjol ilegal ya, yang ilegal kita pakai kontak palsu. Nah ya lu cari deh kontak palsu ya, minimal 250 lah atau 400 daftar kontak yang ada di phonebook gitu. Lu cari aja di mana. Nah kalau lo kebetulan lagi emang masih ada tunggakan di pinjol legal ya, kan nanti banyak DC yang telepon ya, lu namain ya, telepon yang masuk ke DC kan banyak tuh nomornya ya. Nah kalau udah dinamain semua ya, terus lu cari nomor telepon yang ada di mana tuh, di pinggir jalan, sedot WC misalnya, lu namain, lu ganti namanya, simpen dulu aja nomornya. Nah namanya apa, siapa kek ya, misalnya Bapak Bos, namanya yang unik-unik gitu, yang memancing orang, maksudnya memancing si pinjol ini untuk menyebar data. Kan biasanya kan kayak nama-nama bos cewek, bos cowok, HRD manajer ya, siapa lagi ya, mama, papa ya, nama-nama keluarga lah ya, lu namain gitu ya. Nah kalau udah semua nih, udah sekitar mungkin misalnya lu dapat 500 kontak ya udah, itu siap-siap aja untuk pilih-pilih pinjol ilegal ya, catat ya, ilegal, karena kita mau niat bangkrutin ilegal. Oke, ilegal, cari pilih yang mana lu suka, masukin data, isi ya kan, verifikasi muka, terus apa lagi tuh ya, nomor KTP, nomor ya yang diperlukan lah untuk mengisi data. Dan di saat itu dia lagi mau coba kasih worm cacing, virus ke handphone lo, sambil menarik data semua yang ada di handphone lo, kayak kontak, galeri ya, itu ditarik itu semua tuh sama si ilegal ya.
Jadi udah lu sudah semua ikutin langkahnya yang dijadikan persyaratan pinjaman, ya udah. Kalau udah semua udah foto KTP ya foto KTP ya nggak apa-apa, kasih aja asli ya. Nanti kan kalau misalnya emang dia mau sebar data kan ya percuma, kontaknya yang dikirimkan ke DC ya, kontak-kontak palsu lu itu tadi ya, bukan ke kontak-kontak yang apa namanya yang emang biasa aslinya yang ada di handphone lu. Gitu. Sosial media tetap ada, sosial media tetap aja ada ya, cuman ganti dulu passwordnya ya. Jadi lu terakhir harus ganti dulu passwordnya aja ya, nggak usah username-nya, pokoknya hanya password. Oke, diganti semua, sosial media, e-commerce diganti semua biar aman. Nah kalau udah melakukan itu ya udah tinggal send, kirim, saya mengajukan ya, coba deh kira-kira ya, approve apa enggak. Kalau ke approve bagus di ilegal itu bagus, lo kasih tahu gua kalau dia approve ya. Jadi sama-sama kita bangkrutin itu pinjol ilegal ya. Jadi jangan jangan terpaku aja. Tapi ya lu juga kalau misalnya dia udah kemakan gitu jebakan lo ya, kan duit masuk ya udah nggak usah di apa-apain. Maksudnya kalau mau diambil, ambil duitnya ya. Yang gue bilang tadi ini kan sebagian utang ya, utang kan ya, utang tetap harus dibayar, tapi lo bisa alihkan ke dunia sosial ya, mungkin sumbangan, amal di tempat ibadah masing-masing gitu ya. Yang jelas itu bikin dia menangis seperti dia bikin warga kita atau warga Indonesia khususnya menangis ya. Bikin itu DC bodoknya itu nggak punya kerjaan lagi karena tidak ada yang bisa dibayar, karena yang minjem itu nggak ada yang bayar ya. Tuh ingat, ikutin langkah itu aja kalau misalnya lo mau bantu untuk menghilangkan ilegal ya. Tapi ingat ya, ini disclaimernya hanya untuk pinjol ilegal. Kalau pinjol legal gue sih nggak ikut-ikutan ya, urusannya biar pada sama OJK aja. Kita lihat, kita nonton aja panggungnya OJK dan AFPI, bisa meredam ini semua nggak gitu ya. Ya jadi saran gue ya, kalau lo mau bener-bener niat gregetan berantas pil ilegal dengan cara ini, ya udah ayo gitu. Karena kan duit lu juga udah banyak kan diporotin saat lu lagi galau-galaunya ya. Orang galau tuh gampang diporotin, duitnya langsung dihabis-habisin. Yang galaunya, yang punya utang, merasa punya utang, jadinya akhirnya cari duit sana sini buat bayar utang. Utangnya juga sama ilegal lagi. Tuang ngalai boloknya. Ya udah, gua harap ini bisa menjadi trigger kita buat sama-sama bantai itu pinjol ilegal ya. Ya udah, gua akhiri dulu video gua kali ini. Gua Aleta Maela mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you had the time of your life.